Selamat malam pemirsa. Hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh yang diproyeksikan sebagai wakil menteri dan kepala lembaga. Dan yang tak kalah penting pemirsa, Timnas Indonesia menjalani laga tandang ke markas China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita doakan supaya Timnas Indonesia menang agar bisa meraih 3 poin dalam pertandingan ini. Bersama saya, Kevin Pakan, Anda menyaksikan Sindo Prime selengkapnya. Pemirsa, dukungan mengalir dari supporter Timnas Indonesia menjelang laga kontra China pada malam ini. Supporter yakin Timnas bisa mengalahkan China dan meraih 3 poin penuh. Apalagi hari ini kita ketemu Cina, ya Cina itu cukup kuat gitu kan. Dan saat ini Cina di posisi 3 ya di grupnya Indonesia. Kemudian prediksi sih kayaknya kurang lebih di angka skor 1-1 atau 2-1 ya. Dengan kekuatan Indonesia sekarang, yang pasti kita optimis Indonesia pasti menang. Prediksi skor, kalau untuk prediksi skor sih angkanya belum tahu ya, cuman saya yakin menang karena membawa euforia kekalahan dari Bahrain kemarin nih. Mudah-mudahan Timnas masih berapi-api buat menang lawan Cina nanti. Gitu. Prediksinya sih paling menangnya ya 2-0 atau 2-1 lah ya. Karena momentumnya juga kemarin rusak sama Bahrain. Sebenarnya momentumnya udah di Australia udah bagus tuh, udah seri. Harusnya tuh emang bisa ngambil kemenangan di melawan Bahrain itu. Saya sih prediksi skor nanti malam tuh 2-1 untuk Indonesia sih ya. Dan dimanapun pokoknya Indonesia harus menang sih. Gitu buat bisa modal untuk ke selanjutnya supaya lolos Piala Dunia. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Usai memanggil para calon menteri Senin kemarin, Presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan memanggil para calon wakil menteri Selasa hari ini. Mereka yang digadang-gadang akan menduduki posisi calon wakil menteri yakni politikus PAN Bima Arya, politikus Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak, politikus Partai Gelora Fahri Hamzah, dan politikus PSI Isyana Bagus Oka. Mereka berdatangan sejak siang untuk bertemu Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Tadi saya dikontak tadi sama Bung Teddy agak mendadak. Jam berapa tuh Pak? Jadi akhirnya batiknya batik lama ini. belum sempat ganti. Terus ya tadi ketemu Pak Prabowo. Dan beliau minta supaya beliau membantu karena masyarakat begitu banyak persoalan ya yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya, dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda, mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Berarti di kementerian ya. Jadi gini, posisi dan lain sebagainya itu tentu adalah hak prerogatif Pak Prabowo karena beliau bisa melakukan apapun sampai terakhir. Tapi yang jelas kita diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan berat yang tadi saya sudah katakan begitu. Mas Fahri tadi kan kalau Mas Bima itu katanya sudah menandatangani fakta integritas. Ya. Pak Mas Fahri juga sudah menandatangani fakta. Jadi surat kesediaan sudah, kemudian fakta integritas sudah beberapa hari yang lalu. Baru sekarang follow up-nya bertemu langsung dengan Pak Prabowo untuk diberitahu ya dan mengkonfirmasi kesediaan. Karena sudah berkenan untuk bersedia untuk bergabung di pemerintahan beliau ke depan. Dan yang kedua, secara khusus Bapak Presiden menyampaikan arahan kepada saya ya untuk fokus kepada efisiensi sistem pemilu, pelaksanaan pilkada,
karena selama ini dinilai tidak efektif, tidak efisien ya, banyak pemborosan di sana, dan Pak Presiden juga ingin agar ada sinkronisasi pemerintahan daerah begitu ya. Jadi ya insya Allah dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah dan juga dulu mantan pengamat politik ya, siap untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang dan fokus betul untuk akselerasi optimalisasi pemerintahan daerah. Ya tentu ya nggak jauh-jauh dari itu, tentu yang nyambung dengan kiprah saya 10 tahun terakhir sebagai kepala daerah dan juga dulu sebelumnya pengamat politik. Ya, tadi saya sampaikan Bapak Prabowo meminta secara khusus nanti dilakukan kajian agar sistem pemilu kita, pilkada kita efektif, efisien, mencerdaskan, mempersatukan gitu. Karena memang selama ini tidak saja sebagai pengamat politik, sebagai kepala daerah, ya sebagai juga yang pernah bertarung gitu merasakan ya betapa rumitnya dan biaya tingginya politik kita. Jadi ke depan harus ada pembenahan dan evaluasi. Saya udah 7 tahun jadi jubir Pak Prabowo. Jadi yang jelas saya ini anak buah Pak Prabowo. Jadi apapun yang akan ditugaskan oleh Pak Prabowo, saya pasti laksanakan. Apa tugasnya itu nanti biar Pak Prabowo yang akan nyampaikan. Bang, tadi tapi dipanggil sama siapa sih Bang? Kan kalau calon menteri itu dipanggil sama Bang Teddy Indra Wijaya. Kalau ini para calon wamen ataupun kepala badan ataupun yang akan membantu. Saya dikontak langsung oleh Pak Prabowo dan Bang Dasko yang mengingatkan saya. Oh oke. Karena kan Abang orang dalam ibaratnya Bang ya. Itu tadi saya nanti yang nyampaikan Pak Prabowo lah ya. Bang, saya prajurit, jadi prajurit Pak Prabowo itu siap sedia. Gitu. Yang jelas saya tunggu instruksi itu aja. Siap. Thank you, makasih. Saya diminta oleh beliau untuk membantu ke depan terkait masalah-masalah pembangunan di desa dan daerah tertinggal, dan juga diminta supaya jangan ada lagi kasus-kasus korupsi bagi kepala desa. Oke, jika ditempatkan di posisi tersebut, apakah ada rencana yang akan dilakukan, Pak? Saya mengikuti patuh dan taat apa saja yang ditugaskan oleh Bapak Presiden terpilih kepada saya, dan nanti akan saya kerjakan ya tugas-tugas yang baik dan mulia ini sebaik mungkin dengan segala sumber daya yang saya miliki. Insya Allah nanti desa-desa ke depan akan lebih baik lagi, lebih makmur lagi, dan mendapatkan pemerataan dan keadilan. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Riza. Hari ini kita ada mengundang calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan. Nah, jadi kalau dilihat nanti agak banyak, itu dari calon-calon wamen dan calon kepala badan yang kemudian dinominasikan untuk nanti kemudian diambil pertimbangan oleh Pak Prabowo. Kemudian. Berapa banyak Pak? Saya belum hitung berapa banyaknya, tapi nanti karena ada di satu kementerian yang nominasinya 2, ada yang 1, ada yang lebih dari 1 banyak. Alhamdulillah baru saja dapat amanah dari Bapak Prabowo. Jangan lagi Pak, suaranya Pak. Suaranya keras Pak. Baru dapat amanah dari Bapak Presiden sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dan kemungkinan besar, sebagian besar pekerjaannya untuk dunia Islam. Kira-kira begitu ya. Ini pertemuan pertama dengan Pak Prabowo, pas sebelumnya sudah diajak Pak untuk bergabung? Oh, sudah ada pembicaraan sebelumnya. Ikut tanda tangan fakta integritas juga kah? Sudah tanda tangan. Berarti bersedia ya Pak? Pak, wamennya ada berapa? Apakah cuma 1 atau lebih? Ada 2 tadi yang baru keluar tadi. Yang baru keluar itu juga wamen Pak. Mungkin beliau akan lebih fokus untuk Islam. Amerika dan Eropa. Saya lebih fokus ke dunia Islam ya. Pak, sudah ada informasi untuk pembekalan di Hambala? Iya Pak, besok ya Pak? Besok ya Pak? Udah ada infonya Pak? Rencananya seperti itu ya. Insya Allah. Belum dapat detailnya. Pak, pertemuan hari ini kapan Bapak dihubungi Pak Anies? Di siang. Oh, sekitar jam berapa Pak? Tadi siang ya. Sekitar jam berapa tadi dihubungin? 1:30. Iya, tadi ditugaskan oleh Pak Presiden terpilih untuk membantu beliau di pemerintahan selanjutnya. Kita nanti tugasnya seperti apa nanti
Pak Presiden terpilih yang nanti akan menyampaikan langsung. Tapi lebih ke bidangnya apa, Mbak? Sesuai dengan bidang saya. Nanti coba dilihat ya. Komunikasi ya, Pak? Jurnalis. Iya, komunikasi ya. Kominfo. Nanti kita lihat ya. Kita lihat. Kita lihat ya. Biar disampaikan oleh Pak Presiden terpilih. Tapi kisi-kisinya, Mbak. Kisi-kisinya sesuai dengan bidang saya dan sesuai dengan apa yang menjadi passion saya juga. Gitu. Tapi kementerian lama ya Mbak, bukan kementerian baru ya? Apa nanti biar Pak Presiden terpilih yang menyampaikan. Oh, dari PSI berapa Mbak berarti artinya yang masuk kabinet Prabowo? Nanti dihitung ya. Mbak, boleh tahu nggak passionnya apa? Ya ampun, ini kok ada teman yang menyelusup di belakang begini ya? Siap. Kira-kira Mbak spill sedikit Mbak passion. Apanya? Passionnya apa Mbak? Nanti kita coba lihat deh. Enggak, tadi kan dikumpulkan beberapa tokoh juga nasional dan diberikan arahan langsung. Luar biasa sekali Pak Prabowo, Bapak Presiden terpilih, benar-benar jelas arahannya seperti apa, pembagian tugasnya jelas, dan juga kata kuncinya adalah karena ada tugas besar ini kita harus bekerja sama sebagai satu tim yang solid, itu sih. Sudah ada arahan untuk di posisi yang Nanti ya biar Pak Prabowo aja yang jawab, Bos. Di dalam waktu ngobrol sama Pak Prabowo berapa lama Mas untuk dimintain kepastian kesediaannya, kemudian menandatangani fakta integritas itu sekitar berapa lama Mas? Wah, berapa lama ya? Lumayan. Tapi waduh, luar biasa nih, saya tidak akan melupakan momen ini seumur hidup saya sih. Karena yang jelas tadi Pak Prabowo jelas duduk langsung kasih arahan dan menyebutkan bahwa kita harus menjadi super tim yang besar, kita harus menjadi tim yang solid, itu sih. Maaf ya, saya ada. Sejauh ini Anda satu-satunya wamen yang public figure artis juga nih. Udahlah. Tanggapannya? Saya dapat tugas dari Bapak Presiden Prabowo, ditunjuk untuk membantu beliau menjadi Wakil Menteri Transmigrasi sebagai kementerian yang lama sebenarnya, tapi kemudian ini kita bikin baru lagi. Tugasnya adalah untuk membangun integrasi nasional dalam rangka aspek pemerataan dan keadilan sosial bagi para penduduk yang masih tidak berkecukupan, punya hak untuk ditanggung oleh negara, dan negara wajib untuk membantu masyarakat Indonesia untuk diberikan lahan, diberikan pekerjaan, diberikan rumah, agar apa? Agar aspek pemerataan dan keadilan sosial itu bisa terwujud. Dan itu semuanya adalah dalam rangka untuk membangun integrasi nasional. Yang kedua, juga membantu di dalam pengembangan kedaulatan pangan untuk food estate dan program untuk kedaulatan pangan kita akan maksimalkan di daerah-daerah transmigrasi yang tentunya masih memiliki lahan yang luas untuk pengembangan produk hortikultura, kemudian produk-produk untuk tanaman pangan dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita kerjasamakan dengan kementerian yang lain. Terima kasih ya. Pak, sejauh ini saya lihat ada 2 orang PAN sudah datang ke hari mungkin sebagai wakil menteri. Ada berapa total kira-kira Pak? PAN? Dari PAN untuk wakil menteri ada 3. Siapa aja Pak? Bapak? Saya, Bima Arya, dan Jita Anjani. Oke. Oh, Jita. Ya. Saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang... Beliau mempercayai saya, beliau memanggil saya, Pak Prabowo, dan ya ditanyanya apakah siap membantu kabinet beliau, dan insya Allah. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat. Pemirsa, tak hanya politikus, Prabowo juga memanggil sederet selebritis untuk membantunya di kabinet mendatang. Mulai dari selebritis Raffi Ahmad, legenda bulu tangkis Taufik Hidayat, hingga pendakwah kondang Gus Miftah. Sama membantu beliau, pastinya kalau saya dalam bidang yang... Saya
juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Raffi, tanda tangan fakta integritas nggak? Tanda tangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Iya, pertama terima kasih beliau mempercayai saya, beliau memanggil saya Pak Prabowo, dan ya ditanyanya apakah siap membantu kabinet beliau, dan insya Allah saya siap untuk membantu kabinet. Oke, karena rencana Izakan kabinet atau kabinet teknokrat, kira-kira udah ada perkiraan akan di posisi apa Mas Tof? Saya nggak tahu, biar nanti beliau aja. Dimanapun yang namanya membantu kan untuk beliau. Bidangnya mungkin Mas? Olahraga ya Bang? Bidangnya di mana? Mau di olahraga, mau di mana? Kalau dengan saya kan olahraga, tapi insya Allah lah di mana aja saya siap untuk membantu. Atau pengembangan pemuda mungkin Mas Taufik? Saya bisa pemudanya, saya masih muda, olahraga saya sebagai olahraga, jadi dimanapun beliau saya taruh juga di. Pokoknya siap saya membantu untuk pemerintah. Siap, apapun. Obrolannya olahraga ya tadi dalam obrolannya? Iya, karena dengan ada beberapa yang lain juga kan. Besok ada info Hambalang? Belum ada info. Belum ada info. Nanti mungkin media yang lebih tahu lah infonya di mana ya. Terima kasih. Sementara Prabowo juga memanggil sejumlah wakil menteri yang saat ini mengisi kabinet Presiden Joko Widodo, termasuk Wamenkominfo Nezar Patria. Bahkan Prabowo juga memanggil 2 Wamenkyu Jokowi untuk kembali menjabat di kabinet berikutnya. Pak Prabowo Subianto memberikan semacam arahan umum itu ya, tentang situasi yang dihadapi oleh Indonesia ke depan, tantangan-tantangan, sehingga diminta mereka yang akan bekerja di kabinet beliau nanti itu bisa memberikan yang terbaik untuk bisa membuat Indonesia lebih baik. Spesifiknya apa sih Pak, membuat Indonesia lebih baik itu dalam bidang apa? Berdasarkan respon terhadap tantangan-tantangan global saat ini ya. Jadi ada masalah energi, ada pangan, lalu juga dunia yang terkoneksi semakin intens ya dengan teknologi gitu ya. Sehingga dibutuhkan kecakapan kita semua dalam mengelola tantangan-tantangan ini. Masih di kementerian gitu. Sama Pak? Masih di kementerian sama atau beda atau lembaga? Nanti Pak Presiden yang akan. Wakil Menteri ya Pak ya? Berarti nanti Pak Presiden yang mengumumkan. SDM kah Pak? Oke. Nanti saja. Ya, oke. Terima kasih. Mas, tadi ada pembahasan apa saja dengan Pak Prabowo di dalam, mungkin spesifiknya seperti apa pembahasannya? Ya, beliau memberikan kita tugas sebetulnya, tugas yang sangat penting, sangat sebenarnya sangat tanggung jawab yang besar. Kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, bertiga. Kami adalah trio ya, dari Wamen, 3-in-1, dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin. Mungkin Pak Menko Anggito mau tambahkan? Berarti posisinya Wamenkyu ya? Wamennya berarti ada 3 Pak? Ya, tadi saya dipanggil beliau mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini waktu saya Kepala Staf Angkatan Darat, termasuk saya tim sukses beliau, dan beliau menginginkan saya untuk membantu beliau dalam kepemimpinan beliau nanti periode 2024-2029, dan saya otomatis saya langsung siap, saya akan membantu beliau. Ya. Oke, posisinya Pak mungkin sudah ada nih? Posisinya saya sudah tahu. Nanti beliau langsung nanti yang akan menyampaikan. Ya, bidangnya banyak hal lah nanti yang akan dibahas masalah pertahanan negara. Ya. Wamen atau kepala badan? Ada nanti ya. Makasih ya Mas. Ya.
Pemirsa, teka-teki Menteri Prabowo Gibran masih menjadi pertanyaan. Tidak hanya tokoh partai, tapi juga tokoh nasional ikut dipanggil ke Rumah Kertanegara terkait penggodokan calon menteri. Tokoh NU menjadi kalangan yang juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski belum memberikan keterangan lengkap, Arifatul Khairi mengaku datang memenuhi panggilan, bekerja sama membangun bangsa. Biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu? Sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma nanti setelah ini, doorstop setelah ini. Iya Bu. Iya, nggak apa-apa. Ibu tadi bahas apa aja Bu? Spesifiknya di dalam Bu? Biar Bapak Prabowo aja ya, makasih. Ibu, nama Ibu kan, Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo, atau ini kali pertama, atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali sih. Apa aja Bu? Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Atau sebelum? Enggak juga. Oh. Nanti aja ya, terima kasih teman-teman wartawan. Berbeda dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti yang justru secara terbuka menjelaskan posisi menteri yang akan diemban. Abdul Mukti menyebut diamanahkan menjabat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, yang tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Tidak hanya dari tokoh ormas keagamaan, pegiat hak asasi manusia, Natulius Pigai juga mendapatkan undangan ke Rumah Kertanegara. Usai bertemu, Pigai mengaku siap membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pelantikan Presiden, Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari berbagai latar belakang ke Kertanegara Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan berikut kita simak nama-nama calon menteri yang dipanggil Prabowo. Jelang pelantikan Presiden, Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari berbagai latar belakang ke Kertanegara Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut nama-nama calon menteri yang dipanggil Prabowo. Di antaranya Prasetyo Hadi, Ketua DPP Gerindra, Sugiono, Waketum Gerindra, Widianti Putri Wardana, pengusaha, Natalius Pigai, Komnas HAM 2012-2017. Yandri Susanto, Waketum PAN, Fadlizon, Waketum Gerindra, Nusron Wahid, politikus Golkar, Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU atau Mensos 2024, Maurar Sirait, politikus Gerindra, Abdul Qadir Karding, politikus PKB, Wi Haji, Waketum Golkar, Teguh Rifki Harsha, Sekjen Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Demokrat, Arifatul Khairi Fauzi, Muslimat NU, Tito Karnavian, Mendagri 2019-2024, Zulkifli Hasan, Ketua PAN atau Mendak 2022-2024, Satrio Sumantri Brodjonegoro, Akademisi, Yasyarli, Akademisi, Yusril Iza Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara, Bahlil Lahadalia, Ketum Golkar, Abdul Mukti, Sekum PP Muhammadiyah, Muhaimin Iskandar, Ketum PKB, Agus Andrianto, Wakapolri sekarang, Raja Juli Antoni, Sekjen DPP PSI atau Wamen ATR 2022-2024, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian 2019-2024, Pratikno, Mensesnek 2014-2024, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Ripka Haluk, PJ Gubernur Papua, Rahmat Pambudi, Pakar Pangan Komisaris Nusantara Sawit, M. Iftitah Sulaiman, politikus Demokrat, Maman Abdurrahman, politikus Golkar, Hanif Faisal Nurofik, Dirjen Planologi KLHK, Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua DPD RI, Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal,
Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian 2014, 2019, dan 2023-2024. Erick Thohir, Menteri BUMN 2019-2024. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Menpora 2023-2024. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan 2020-2024. Budi Santoso, Sekjen Kemendak. Raden Dodi Priyono, Pejabat Kemen PUPR. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian 2019-2024. Dudi Purwagandi, CEO Maskapai John Lynn Charter atau Komisaris PLN. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan 2016-2024. Veronica Tan, Ketua YKI Jakarta. Mutia Hafid, politikus Golkar. Supratman Andi Aktas, Menkumham 2024. Rosan Peruslani, Menteri Investasi 2024. Doni Ermawan, Sekjen Kemhan. Muhammad Herindra, Wamenhan 2020-2024. Jelang pelantikan Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara Senin kemarin. Tentunya yang menarik pemirsa adalah kehadiran beberapa tokoh wanita terpilih yang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sosok tokoh wanita pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Khoiri Fauzi yang nampak hadir di Kertanegara kemarin siang. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu? Sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya. Selain Arifah Khoiri Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh wanita yang ketiga adalah PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifik belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Menjelang malam, kehadiran Veronica Tan ke kediaman Kertanegara turut menjadi sorotan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara bersama-sama. Saya baru dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tidak hanya Veronica Tan, hadir pula Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid yang tiba di kediaman Kertanegara pada Senin malam. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Selain keempat calon menteri perempuan yang sudah dipanggil, kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Rumah Kertanegara semakin menegaskan bahwa dirinya diminta kembali menjadi Menteri Keuangan. Selain tokoh wanita, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh baru dari berbagai latar belakang ke kediamannya. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan sejumlah tokoh ini nantinya akan diproyeksikan akan menempati posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang menarik karena terdapat sejumlah tokoh pendatang baru yang sebelumnya belum pernah menduduki posisi menteri atau kepala negara dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di antaranya Pagiatam Natalius Pigai, Waketum Partai Gerindra Fadlizon, Ketum PKB Mohaimin Iskandar, dan pakar hukum tata negara dan sekaligus politikus PBB Yusril Ihza Mahendra. Usai bertemu dengan Prabowo, Yusril mengatakan pertemuannya sangat singkat karena keduanya sudah lama saling mengenal.
Sementara Natalis Pigai menyatakan ia paling sering dipanggil oleh Prabowo. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak Bang jadi Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja? Saya tidak punya kewenangan menjawab. Selain itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah tokoh baru lainnya seperti politikus Partai Gerindra Marwar Al-Sirait, politikus Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Tim Liputan Ainus melaporkan. Jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo Ma'ruf Amin masih memiliki daya pikat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setidaknya ada 15 nama menteri dan wakil menteri yang dipanggil di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka dikabarkan terkait dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Para menteri Kabinet Jokowi yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri KKP Wahyu Trenggono. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur dan merasa terhormat bisa bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga dipanggil Prabowo ke Rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Diskusinya bahas apa sih Pak? Ya, bahas banyak hal. Menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Prabowo juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini mengundang sejumlah tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Menurut informasi, tokoh yang dipanggil hari ini merupakan calon wakil menteri dan calon kepala badan. Sejumlah tokoh terlihat mulai berdatangan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan siang tadi.
Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, calon wakil menteri dan kepala badan yang dipanggil hari ini sebagian besar berasal dari kalangan profesional. Namun demikian dirinya tidak mengetahui berapa banyak calon wamen dan kepala badan yang dipanggil hari ini. Dirinya juga tidak mengetahui tokoh yang dipanggil ini akan mengisi pos-pos di kementerian mana. Hari ini kita ada mengundang calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan. Nah, jadi kalau dilihat nanti agak banyak, itu dari calon-calon wamen dan calon kepala badan yang kemudian dinominasikan untuk nanti kemudian diambil pertimbangan oleh Pak Prabowo. Kemudian. Berapa banyak Pak? Saya belum hitung berapa banyaknya, tapi nanti karena ada di satu kementerian yang nominasinya 2, ada yang 1, ada yang lebih dari 1 banyak gitu. Bang Dasko, ada info nih, benar nggak para menteri setelah dilantik akan diajak ke Akmil Magelang untuk... Jadi nanti itu acara-acara selanjutnya setelah pelantikan nanti akan disampaikan kepada media. Sampai saat ini itu acara-acara setelah pelantikan baru akan disusun demikian. 2 calon menteri yang diundang hari ini siapa? Kenapa? 2 calon menteri yang... Iya, nanti lihat aja. Bang, ya, okay. Kemarin apa betul ada ketua MA juga saat ke kedatangan Kertanegara? Saya nggak lihat ya, kemarin itu saya nggak lihat. Kemarin banyak yang ngomong ada, tapi saya nggak lihat dan kita nggak ada jadwal pengundangan. Bang, ada Hambalang besok gimana? Ya nanti baru difikskan lagi hari ini. Mungkin setelah selesai ini baru nanti kita kasih tahu kepada media. Bang, calon wamen sama kepala lembaga yang datang hari ini banyak dari profesional juga Bang yang datang? Banyak dari profesional. Jadi memang usulan dari parpol, baik menteri maupun kepala badan maupun wamen itu lebih banyak dari profesional. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tidak hanya politisi, sejumlah tokoh muda dan publik figur juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada pengamat politik, Saidiman Ahmad. Selamat malam, Pak Saidiman. Selamat malam, Mas Kevin. Baik, Pak Saidiman, ini kemarin Prabowo Subianto telah memanggil calon menteri dan hari ini juga memanggil calon wakil menteri dan juga kepala badan. Secara holistik, Anda melihat seperti apa? Karena tidak hanya dari politisi, tapi ada dari public figure, kemudian dari bidang-bidang lainnya. Seperti apa? Silakan. Yang pertama adalah kesan pertama saya bahwa ini banyak sekali yang dipanggil ya. Baik. Kalau kita hitung dari kemarin, yang kemarin itu 49 orang, hari ini sekitar 57 atau 58 orang. Ya. Itu artinya dalam 2 hari ini sudah ada setidaknya 107 tokoh ya yang bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, dan ini betul tadi berasal dari berbagai kalangan. Tetapi kalau kita lihat ya secara keseluruhan saya kira sangat kental tokoh-tokoh yang dipanggil ini adalah mewakili entitas-entitas politik, baik dari partai politik maupun organisasi kemasyarakatan atau kelompok-kelompok ekonomi. Intinya adalah cukup dominan ya tokoh-tokoh yang muncul ini mewakili entitas politik, terutama yang selama ini menjadi pendukung Pak Prabowo Subianto. Dari partai-partai politik, ketua-ketua partai, bahkan kemudian yang tadi disebut public figure, itu juga saya melihat umumnya berasal dari tokoh-tokoh atau public figure yang selama ini menjadi pendukung atau bahkan menjadi tim sukses dari Pak Prabowo Subianto. Jadi kesan pertama saya ini banyak sekali dan ini cukup kental ya nuansa politiknya. Tapi saya kira ini wajar karena memang Pak Prabowo Subianto sejak hari pertama dinyatakan memenangkan pemilihan presiden itu sudah terlihat ya berkali-kali mengemukakan bahwa beliau punya komitmen untuk kemudian merangkul semua. Jadi slogan yang selalu dibawa oleh Pak Prabowo adalah slogan mengenai persatuan,
kadang-kadang memakai analogi membangun jembatan ya, di mana seluruh warga itu terlibat di dalam pembangunan jembatan itu kira-kira. Jadi semangatnya adalah persatuan, semangatnya adalah merangkul. Karena semangat semacam itu ini kemudian menjadi wajar kalau kemudian sekarang kita lihat banyak sekali tokoh yang menghadap pada Pak Prabowo Subianto dan kemungkinan ya menjadi pembantu-pembantu Presiden terpilih dalam menjalankan tugasnya ke depan. Tetapi dari semangat yang saya kira positif, semangat persatuan dan semangat membangun bersama itu tentu saja itu ada banyak sekali aspek positifnya. Di antaranya adalah diharapkan itu kemudian bisa tercipta stabilitas politik, stabilitas sosial, dan kemudian itu bisa menjadi fondasi untuk pembangunan ekonomi ke depan. Tetapi juga kita harus mencatat juga bahwa ini juga bisa menjadi persoalan ke depannya karena dengan bergabungnya semua entitas politik, bukan hanya partai politik tetapi juga di luar itu, ormas, organisasi profesi dan seterusnya termasuk wilayah, ini juga bisa ada dampak negatifnya di mana ini kemudian mengurangi kesempatan untuk terciptanya satu kekuatan politik di luar pemerintah yang biasanya itu sangat diperlukan untuk kemudian melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Tanpa ada kontrol yang kuat, terutama dari partai politik yang di luar pemerintahan, itu dikhawatirkan tidak akan tercipta satu pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Akuntabilitas itu tercipta jika ada kontrol. Ada gium yang sangat terkenal itu power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Tanpa kontrol itu kekuasaan itu sangat mudah untuk menjerumuskan orang ke dalam korupsi atau pemerintahan yang tidak akuntabel. Saya kira itu sisi positif dan sisi negatif yang harus kita waspadai dari fenomena sekarang. Baik. Sangat banyak dan memang sesuai dengan visi misi Pak Prabowo untuk persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Tapi menarik ini Anda menyoroti begitu ya, ada persoalan mengurangi terciptanya politik di luar pemerintah atau dalam hal ini mungkin oposisi ya sederhananya Pak Saidiman. Saya mau bertanya kepada perwakilan dari Partai Gerindra, Waketum Partai Gerindra yang telah bergabung bersama kami hari ini. Ada Rahayu Saraswati, selamat malam Mbak Saras, mendengar suara saya? Kevin. Baik, Mbak Saras, pada hari ini Pak Prabowo juga telah memanggil calon wakil menteri dan calon kepala badan. Ada sekitar 50 lebih, 56, 57. Dan tadi juga sempat dikatakan dari pengamat politik Pak Saidiman Ahmad bahwa ini begitu banyak namun sesuai dengan visi misi Pak Prabowo untuk bisa memajukan bangsa Indonesia. Tapi ada persoalan, ini mengurangi adanya terciptanya politik di luar pemerintahan atau oposisi. Tanggapan Anda seperti apa terkait dengan hal ini? Tidak adanya oposisi. Ini yang perlu kita luruskan sedikit ya, bahwa sistem demokrasi yang ada di Indonesia maupun pemerintahan yang di Indonesia tidak sama seperti negara-negara lain. Kita punya 3 pilar dari sistem pemerintahan kita yang dimana trifecta itu punya kekuasaan penuh untuk saling check and balance. Jadi check and balance itu bukan berarti dari oposisi, tetapi misalnya kami yang ada di DPR hanya karena kami dari partai-partai pendukung bukan berarti kami tidak melakukan tugas-tugas kami di dalam jalur legislatif misalnya. Jadi itu juga berlaku di eksekutif, berlaku juga judikatif dan seterusnya. Jadi dalam hal ini perlu ada pemahaman secara luas untuk publik bahwa jangan kita disamakan sistem demokrasi dan politik kita maupun pemerintahan kita sama seperti di negara-negara lain. Karena tentunya kita di sini harus gotong royong. Itu sebenarnya dengan Pancasila maupun juga Undang-Undang Dasar 1945, semangat yang dibawa dari sejarah itu ada, Pancasila ada, adalah gotong royong. Dan itu adalah semangat yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo bahwa satu syarat yang dibutuhkan untuk Indonesia bisa menjadi negara maju untuk semua negara-negara berkembang adalah jika adanya persatuan dari semua elit negara tersebut, dan ini yang ingin beliau lakukan untuk ke depan. Oke, pengawasan melalui DPR, tapi bagaimana Mbak Saras bila mana nanti informasinya kan Ibu Megawati dari PDIP begitu ya akan bertemu dengan Pak Prabowo yang merupakan presiden terpilih dan juga ini mayoritas ada 8 kursi begitu ya
8 partai di DPR. Bagaimana Anda memastikan pengawasan DPR ini dapat berjalan dengan baik, terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang pro untuk masyarakat? Kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Presiden terpilih itu didukung oleh sejumlah masyarakat yang bisa dikatakan paling banyak dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dengan 90 sekian juta masyarakat yang memilih. Dari hal tersebut itu jelas apa saja yang menjadi program-program prioritas. Semua menteri, semua kabinet, mau sebesar apapun, segemuk apapun yang dikatakan, semuanya akan mendapatkan mandat yang jelas. Semua membantu presiden untuk menjalankan visi misi dari presiden terpilih. Dan dalam hal ini, kalau di DPR tentunya kami melakukan fungsi pengawasan, memastikan bahwa semua program tersebut berjalan dengan baik. Contoh misalnya, program makan bergizi gratis, apakah itu betul-betul berjalan dengan baik, apakah sesuai dengan janji, apakah itu adalah bagian dari kami memastikan, menyampaikan kalau misalkan ada laporan dari masyarakat di konstituen kami bisa menyampaikan kepada pemerintah dan memastikan bahwa program-program termasuk bansos, termasuk juga program-program yang lainnya yang harus dipastikan diterima oleh mereka yang memang layak menerima. Itu bagian dari pengawasan. Bukan berarti dengan tidak adanya dalam tanda kutip oposisi, pengawasan itu tidak terjadi. Disitulah check and balance terjadi sebenarnya. Oke, saya mau ke Pak Saidiman. Ini Anda setujukah bahwa bila nanti semua partai politik berjalan dengan satu visi misi yang sama, tidak adanya oposisi, dapat melakukan pengawasan dengan ketat dan memang berpihak kepada kepentingan rakyat, Pak Saidiman? Saya kira itu harapan kita bersama ya. Sekarang dengan fakta atau realitas politik sekarang di mana Pak Prabowo ingin merangkul semua, tentu sekarang kita berharap agar fungsi pengawasan dari DPR itu tetap berjalan walaupun realitas politiknya seperti yang kita ketahui sekarang. Tetapi menurut saya kita harus hati-hati, jangan sampai itu menjadi sekedar harapan, karena faktanya di dalam sejarah selama ini partai-partai politik yang menjadi pendukung pemerintah itu menjadi ya perpanjangan tangan dari eksekutif di parlemen, dan di sana kemudian kita berharap ada perdebatan. Tapi kalau semuanya mendukung pemerintah, saya tidak bisa membayangkan ya. Kalau kita lihat misalnya, okelah banyak sekali dikatakan bahwa sistem politik kita tidak mengenal oposisi. Iya, itu mungkin benar ya secara normatif. Tetapi kalau kita lihat faktanya di dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya selalu ada kekuatan partai politik yang berada di luar pemerintahan. Bahkan di masa pemerintahan Pak Jokowi sekalipun ada itu, termasuk Pak Prabowo sendiri dengan Partai Gerindra kan pernah berada di luar pemerintahan, dan menurut saya saat itu cukup efektif gitu ya, menjadi penyeimbang bagi pemerintahan Pak Jokowi di periode pertama. Sayangnya di periode kedua Gerindra kemudian juga masuk sehingga menyisakan hanya dua partai politik di luar pemerintahan ketika itu, Demokrat dan PKS yang jumlahnya hanya sekitar 15%. Lalu di setahun terakhir sebelum Pak Jokowi selesai, Demokrat juga masuk, hanya menyisakan partai PKS. Ini kemudian dilihat ya, ada satu forum di mana para peneliti dunia itu berkumpul, namanya Varieties of Democracy. Itu melihat ada kemunduran demokrasi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, terutama 5 tahun terakhir, karena tidak adanya atau lemahnya kekuatan apapun namanya ya, kekuatan politik real yang berada di luar pemerintahan. Baik. 5 tahun terakhir itu sangat kecil, sehingga skor demokrasi kita menurut Freedom itu menurun tajam, bahkan sekarang di bawah skor 4 gitu ya, dari skor dari skala 0 sampai 1, di mana 1 itu sangat baik dan 0 sangat buruk. Kita sekarang sekitar 36 kalau tidak salah tahun ini menurut Freedom, dari aspek komponen demokrasi liberal, komponen of democracy. Jadi kita sangat buruk dari sisi itu, dan persis yang disoroti oleh lembaga seperti Freedom itu adalah checks and balances. Kita tentu bisa menyatakan bahwa nanti akan ada perbedaan pendapat di dalam di parlemen atau kemudian juga di eksekutif, akan ada diskusi, tentu saja mungkin akan ada. Tetapi posisi sebagai kekuatan politik yang memang kerjanya yang mengontrol pemerintah itu jangan-jangan kita nanti tidak ada. Saya sih berharap sekarang ada beberapa partai kan yang belum kita lihat datang ke
Kertanegara, ada PDI Perjuangan. Mungkin Pak Pramono Anung terlihat datang ke sana, tapi saya tidak tahu apakah itu kapasitasnya juga sebagai calon menteri atau calon wakil menteri, kita tidak tahu. Baik. Kemudian ada PKS dan ada Nasdem yang mengeluarkan pernyataan elitnya bahwa mereka tidak akan bergabung ke kabinet. Kalau 3 partai ini berada di luar pemerintahan, menurut saya ini akan sangat baik dalam pemerintahan ke depan. Jumlahnya sekitar 35%. Dan kami juga ada survei ya, baru minggu-minggu ini kami ada survei, kita tanya kepada publik preferensi politik mereka, apakah mereka setuju semua partai bergabung ke pemerintah atau hampir semua partai bergabung ke pemerintah, atau ada kekuatan politik di luar pemerintah yang cukup kuat sebagai penyeimbang. Rupanya mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan modelnya semacam itu. Ada partai-partai yang ada di dalam kabinet, tetapi ada juga kekuatan di luar kabinet yang berfungsi sebagai pengontrol. Baik, Pak Saidiman, mungkin sederhananya tidak efektif begitu ya, bila mana ini terlalu banyak, terlalu gemuk dan juga semua masuk dalam koalisi. Singkat saja, Pak. Iya, kita salah satu persoalan di dalam pemerintahan kita adalah kalau semua bergabung itu adalah soal akuntabilitas. Saya tidak yakin akuntabilitas itu bisa terjadi kalau tidak ada lembaga pengontrol yang kuat. Baik. Oke, berarti tidak efektif karena berkaitan dengan akuntabilitas. Saya memberikan kesempatan kepada Mbak Saras. Setujukah memang ini tidak efektif? Saya mau mengingatkan saja bahwa waktu kami Gerindra dalam tanda kutip oposisi waktu itu ya, di luar dari pemerintahan, tidak semua keputusan dari Presiden Joko Widodo itu kami tolak. Waktu kami ada di legislatif. Jadi itu bukan black and white, bukan hitam dan putih. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kami masih melakukan pengawasan. Nah, ini bisa dilakukan with or without untuk mereka ada di dalam. Dan mohon maaf, saya juga perlu mengingatkan bahwa hanya karena mereka tidak ada di dalam kabinet, bukan berarti mereka tidak eksis di dalam struktur pembangunan bangsa. Ya, apakah itu di BUMN atau itu sebagai duta besar, itu masih banyak sekali posisi-posisi di luar dari kabinet. Nah, itu yang perlu dipahami, termasuk juga sebagai ketua DPR RI, Mbak Puan gitu ya. Jadi ini semuanya bekerja sama gotong royong untuk membangun bangsa, dan itu yang dibutuhkan. Oke, Mbak Sarah, saya mau bertanya lebih lanjut terkait dengan pemilihan dari calon wakil menteri dan kepala badan hari ini, yang salah satunya adalah public figure yang kita belum tahu kinerja politik seperti apa dan bagaimana rekam jejaknya dan bagaimana harapan sebenarnya yang diinginkan Partai Gerindra terhadap calon-calon wakil menteri tersebut. Namun tahan sejenak, Mbak Sarah, sekarang kita harus break sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Sido Prime. Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama dengan pengamat politik Saidiman Ahmad dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati. Pak Saidiman dan Mbak Saras masih bersama kami? Siap hadir. Baik, Mbak Saras, saya melanjutkan pertanyaan yang tadi. Hari ini Pak Prabowo memanggil begitu banyak, ada 56 atau 57 calon wakil menteri dan juga calon kepala badan. Salah satunya ini merupakan mereka yang berada di bidang entertainment, public figure begitu ya, dan juga bidang-bidang lain. Sebenarnya apa yang ingin dicari atau apa yang ingin didapatkan dari para calon wakil menteri ini dengan bidang-bidang yang mungkin baru pertama kali dimasuk di dalam bidang politik ini? Ya, yang pertama bahwa tidak semua itu perlu memahami politik. Ya. Kita justru mencari yang memang memahami bidangnya masing-masing. Jadi kita juga bersyukur bahwa dari partai-partai pun juga ada banyak yang menyerahkan nama-nama dari kalangan profesional. Dan kalau misalkan yang hari ini banyak yang dari kalangan profesional yang berdasarkan bidang mereka, apakah itu dari entertainment, dari performing arts, apakah itu atlet dan seterusnya, itu adalah bagian dari memastikan bahwa pemerintahan ini betul-betul menerima masukan dan mewakili suara-suara mereka yang melakukan, yang menjadi pelaku di bidangnya masing-masing. Jadi mereka mewakili bidangnya masing-masing dalam hal itu. Oke, ini kan adanya faktor popularitas begitu ya, ketenaran. Apakah memang ini menjadi salah satu faktor penentu Pak Prabowo memilih para kalau dari segi ketenarannya itu menurut saya hanya bagian dari proof, bukti bahwa mereka memang sukses di bidangnya mereka masing-masing. Apakah itu artinya mereka pakar? Mungkin tidak, tetapi mereka
tentunya pakar di bidangnya mereka masing-masing sehingga mereka bisa sukses dan mendapatkan ketenaran tersebut. Misalnya itu adalah hanya merupakan satu bukti bahwa mereka sudah mencapai titik yang patut dan layak diikuti oleh banyak orang. Oke, saya mau ke Pak Saidiman. Pak Saidiman, memang betul bahwa calon wakil menteri atau calon kepala badan ini tidak harus memahami politik? Ya tentu saja ya perlulah pemahaman politik itu, karena bagaimanapun ini adalah posisi-posisi politik sebenarnya. Artinya jabatan ini adalah jabatan yang ditunjuk oleh presiden terpilih gitu ya. Pada akhirnya itu juga jabatan politik, mereka harus berkomunikasi juga dengan publik. Jadi perlu tahu. Saya kira mungkin saja itu salah satu alasan kenapa kemudian ada muncul ya public figure di sini yang muncul, atau orang-orang yang sudah dikenal luas oleh publik, baik sebagai tadi artis, misalnya ada Raffi Ahmad di sana, kemudian ada Giring, walaupun dia juga adalah seorang politisi tapi dia juga cukup dikenal oleh publik. Mungkin selain kemudian ingin mengakomodir kepentingan politik, ada aspek profesionalitas juga, mungkin di sana ada tujuannya adalah agar ini bisa menjadi penyampai ya kepada publik, dan mungkin juga untuk meningkatkan legitimasi publik. Saya kira hal-hal semacam itu tidak bisa dihindari, karena bagaimanapun pemerintahan ini juga bisa berjalan efektif jika ada dukungan publik, ada legitimasi dari publik. Itu penting juga untuk kemudian efektivitas, ya, mendukung efektivitas pemerintahan ke depan. Oke, tapi Pak Saidiman, ini nampaknya kan para calon wakil menteri ini sebelumnya memang belum pernah di bidang politik dan juga menduduki wakil menteri atau calon kepala badan. Anda melihatnya seperti apa? Optimiskah para calon wakil menteri atau calon kepala badan ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena harus juga membawahi beberapa eselon atau pimpinan-pimpinan di bawahnya yang memiliki pengalaman yang lebih pasti begitu? Ya, kita berharap demikian, tentu saja kita berharap demikian, karena juga perlu dicatat ya bahwa public figure yang diundang ini kan juga sebetulnya sudah bekerja di masyarakat ya dengan bidangnya masing-masing. Mereka adalah orang seperti Raffi Ahmad kan, selain artis kan juga adalah seorang pengusaha yang tentu juga biasa ya menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengorganisir banyak orang, sejumlah orang gitu ya, melakukan juga kerja-kerja pelayanan publik dan seterusnya. Kita berharap mereka bisa bekerja profesional tentu saja, karena itu kemudian lagi-lagi perlu ada pengawasan terhadap kinerja mereka itu. Tanpa ada pengawasan, saya kira agak susah juga kita berharap banyak kepada siapapun yang ada di dalam pemerintahan. Kalaupun ke depan ini tidak ada partai politik yang berada di luar pemerintahan, saya sih berharap media atau masyarakat sipil, NGO, dunia akademis itu mengambil peran sebagai pengawas pemerintahan. Hanya dengan demikian kemudian kerja-kerja pembantu-pembantu presiden ini bisa lebih maksimal gitu ya. Tidak kemudian melenceng pada sekedar untuk sebagai alat untuk kemudian memenuhi hasrat kekuasaan pribadi atau kelompok mereka, tapi betul-betul untuk kepentingan rakyat banyak dan betul-betul untuk menyukseskan apa yang kemudian menjadi janji-janji politik dari Prabowo Subianto ketika kampanye kemarin. Baik, tentu Pak Saidiman, media merupakan salah satu wadah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Saya mau kembali ke Mbak Saras. Mbak Saras, ini kan begitu banyak calon menteri dan juga calon wakil menteri yang dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya begitu ya. Apakah memang ini karena koalisi begitu banyak di kubu Prabowo Subianto sehingga memang ini merupakan salah satu langkah untuk memberikan kesempatan atau mungkin dalam tanda kutip jatah kepada mereka yang telah membantu Pak Prabowo? Saya rasa harus dilihat dari mungkin perspektifnya yang sedikit berbeda. Yang pertama, memang dari awalnya ada banyak posisi yang jadinya ada, yang tadinya tidak ada. Kenapa? Karena melihat dari segi kebutuhan. Jadi misalnya contoh lingkungan hidup dipisah dari kehutanan. Jadi bukan LHK lagi. Bicara juga tentang ini kebudayaan pisah dari pendidikan. Bahkan sekarang pendidikan ada yang dasar dan menengah dengan yang jadi ini memang dari awalnya posisinya bertambah satu. Yang kedua, memang ada keinginan sekali lagi untuk
mengikut sertakan sebanyak-banyaknya dengan semangat gotong royong. Kembali lagi, kalau kita mau membangun Indonesia dengan cepat, karena kita perlu untuk adanya perkembangan ekonomi sampai 8%. Itu adalah mandat yang jelas dari Presiden terpilih, dan itu sudah menjadi komitmen kita bersama bagaimana kita bisa meraih perkembangan ekonomi sebesar 8% untuk kita bisa keluar dari middle income trap ke depannya. Dan itu membutuhkan sekali lagi gotong royong dari sebanyak-banyaknya pihak. Sehingga dari yang tadinya memang bertambah posisi dengan juga ingin memastikan semua sebanyak mungkin bisa terakomodir, karena kembali lagi mau ada semangat gotong royong membangun bangsa ini bersama-sama. Jadi bukan karena saking banyaknya yang kemarin mendukung atau tidak. Ini kan banyak yang kemarin nggak mendukung juga kita ingin jalin hubungan kerjasama. Jadi dari perspektif seperti itu. Baik, Mbak Saras, ini mungkin singkat saja karena waktu kita terbatas. Besok akan dipanggil calon wakil menteri dan calon menteri dan kepala badan mungkin ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ini apa yang akan dibahas di sana? Apakah ada pembekalan atau seperti apa spesifiknya dan mulai jam berapa, Mbak Saras? Saya izin, saya belum mendapatkan informasi secara mendetail, tetapi memang kemungkinan besar akan ada pembekalan langsung dari Pak Prabowo, terutama memastikan semuanya punya pemahaman yang sama tentang apa yang ingin dikerjakan selama 5 tahun ke depan. Baik, kita harapkan nantinya setelah pemanggilan begitu ya oleh Pak Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dapat memastikan setiap calon menteri atau calon wakil menteri dan calon kepala badan dapat mengemban tugas dengan baik dan tentunya dapat berpihak kepada rakyat, kepentingan dari rakyat sendiri. Terima kasih sejumlah narasumber, Pak Saidiman Ahmad, pengamat politik, dan Rahayu Saraswati atau Mbak Saras, Waketum Partai Gerindra, telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih Anda masih di Sindo Prime pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan anak muda industri ekonomi kreatif untuk bertukar pikiran dan masukan di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Sebanyak 6 catatan penting yang didapatkan oleh RK untuk menyelesaikan permasalahan industri ekraf Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali melanjutkan safari politiknya dengan mendatangi Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Setidaknya 6 catatan yang akan diteruskan Ridwan Kamil untuk mengembangkan industri kreatif apabila terpilih sebagai Gubernur Jakarta, yaitu dengan melakukan kolaborasi, diantaranya kekompakan masyarakat, komunitas, pemerintahan, dan akademisi media. Selain itu, Ridwan Kamil Suswono berkomitmen akan memudahkan izin industri kreatif dan memberikan ruang dengan menekan insentif perpajakan untuk mengembangkan ekraf di Jakarta dan juga mengajak untuk anak muda agar terus memanfaatkan industri digital. Ya, alhamdulillah kawan-kawan, saya mendapat support, dukungan, aspirasi dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif ya, se-Jakarta khususnya yang ada di Jakarta Selatan, khususnya lagi di daerah Cipete. Cipete ini selama 10 tahun lebih membuat movement namanya Cipete Creative District, di mana menghasilkan banyak lapangan pekerjaan dan mayoritas adalah ekonomi kreatif. Sementara calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mendatangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pramono menjadi sosok pertama yang hadir di antara sejumlah calon menteri lainnya. Pramono Anung tiba di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa siang, usai melakukan kampanye di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Namun Pramono enggan untuk membuka suara saat dihampiri wartawan. Pramono yang merupakan mantan sekretaris kabinet ini dipanggil Prabowo bersama puluhan tokoh lainnya sebagai calon menteri. Usai sekitar 1 jam bertemu Prabowo, Pramono meninggalkan Kertanegara. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime malam ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com.
Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.